Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi Ini, wabarakatuh. malam ini kan biasanya malam ini, kali ini, saya menggantikan Bapak Disco. Soalnya Iya. katanya Bapak Disco risih ngomongin topik Oke. kali ini. Heeh, iya. Karena topiknya Itu perempuan banget gitu perempuan katanya. banget, bener, Nah, Masya topiknya Allah. teh, muslimah boleh dandan nggak sih? Iya ya, Nah, aduh ini topiknya ya, heeh, topiknya teh perempuan banget, berat-berat jadi Bapak gimana Disco, gitu ya. kayaknya agak-agak, aduh gimana ya kalau ngomongin teh asa nggak pantes gitu, asa nggak cocok, Iya. jadi tadi nantiin dulu sementara gitu. Iya, nggak Nah, apa-apa tuh. sekarang teh udah ada Teh Dinda sama saya. Siapa ini Teh Dinda? Coba Teh Dinda coba perkenalkan dirinya. Aduh, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, yang usia nggak usah disebut. Aduh, Sensitif Masya ya. Allah, sensitif. Pokoknya anaknya yang paling gede udah SMA aja, kelas 1 Waduh, ya. Masya Allah, ih, tapi awet muda pisan. Oh, Masya Allah. Teh Dinda teh sekarang Iya. kegiatannya apa Teh? Aku teh baru pindah ke Jakarta kan, jadi memang Heeh. masih masih apa ya, masih penyesuaian, masih cari-cari kegiatan, Mhm. belum ada terlalu kegiatan yang rutin gitu, maksudnya bukan yang rutin, kegiatan yang maksudnya murni IRT dulu deh gitu sekarang. Oh, Karena murni IRT. baru banget pindah ke Jakarta, ngurusin sekolah anak-anak gitu kan, Oh, antar anak-anak jemputnya, juga bedol desa berarti ya boyong pada semua. pada sekolah di Iya Jakarta jadinya? iya, pada di Jakarta. Gitu, Tadinya tapi aku tuh dari di Serang, Bandung aku Teteh? tuh di Serang, mondok kan. Oh, yang satu di Serang, ya mondok. Iya, Yang SMA ini heeh. Teh? Bukan, yang kedua. Oh, yang kedua. Iya, gitu. Emang asalnya pindah dari mana Teh sebelumnya? Bandung, Oh, dari Bandung. dari Bandung kita, Ikut heeh. suami gitu, suami Iya, ini? suami pindah Mhm. ke Jakarta, ya udah diboyong kan semua. Anak-anak pindah sekolah semua ke Jakarta, jadi Iya, lagi Masya penyesuaian. Allah kan. Tapi Iya. sebelumnya kegiatan Teteh teh apa sih? Aktif di mana gitu Teh? Di Bandung tuh kebetulan kita punya usaha ya, usaha Mhm. adik kakak gitu deh. Gitu, ada sebuah usaha, produk skincare, Wow. tapi masih online ya gitu kita. Tapi ya lumayan lah itu suatu kegiatan kita lah di Bandung yang lumayan mengisi hari-hari gitu. Sekarang jadinya lewat online juga ngurusinnya. Ini, Qadarullah. produk skincare, kenapa, Teteh bikin, apa namanya, usaha produk skincare gitu Teh? Heeh, Memang ya. ada background-nya atau gimana gitu? Jadi, awalnya tuh sebelumnya tuh memang aku tuh reseller reseller suatu produk, skincare dari Malaysia dan Mmm, alhamdulillahnya apa, lancar, banyak peminatnya lah gitu di Indonesia. Aku selalu bawa barang ke sini dan sold out terus. Terus kan pasti kakak ade tahu dong, maksudnya, "Wih enak banget, iya iya bener, ih kenapa kita nggak bikin aja?" Terus juga kebetulan, eee, mama rahimahullah udah, pernah bilang gitu, "Kalian tuh harus punya usaha atuh," gitu, yang bareng-bareng, yang heeh, gitu, pokoknya yang di luar usaha suami lah, pokoknya kalian teh punya mhm, kayak apa gitu, gitu kan. Qadarullah bisa terwujudnya setelah mama nggak ada ya, kita mmm, baru bisa punya brand gitu, brand sendiri gitu. brand sendiri. Udah jalan berapa lama ini Teh brand-nya Teh? Mau 2 tahun ya, Oh, 2 mau 2 tahun. tahun. Heeh, gitu. Jadi baru banget dibangun, aku udah harus pindah ke Jakarta gitu. Tapi memang ini ya, apa, passion-nya emang di skincare dan fashion gitu, kita nih adik berkakak nih gitu. Perempuan semua berarti ini Teteh? Perempuan semua, iya betul. Kakak beradik Gitu perempuan semua. deh, Jadi mhm. sekarang mah kesibukannya Teh lagi penyesuaian pindah, Iya tapi ya, sebelumnya masih Teh, penyesuaian bener. ada usaha skincare ya, bersama Mhm, Kakak dan adik iya, teh Teteh teh? masih berjalan sih, cuman Masih jadinya berjalan online, heeh, online, iya Nah ini gitu. kan berarti kan cocok nih topik kita, sebenarnya perlu nggak sih muslimah berdandan gitu, kalau menurut Teteh sendiri gimana nih Teh?
Nah ini ya, kalau, berdandan itu sebenarnya, nggak dilarang kan ya di dalam Islam tuh, Mhm, untuk berhias, untuk apa ya, Allah juga kan menyukai keindahan, ya, mhm, heeh, gitu. Jadi memang tapi pada tempatnya gitulah, berdandannya pada tempatnya, jadi ada pula yang dilarang kan sebenarnya berdandan itu yang dilarang tuh seperti kayak menyambung rambut, me mhm, ya kan, mengikir gigi, menyambung kuku, eee, apa tuh namanya, nyambung sekarang tuh bulu mata, pokoknya mhm, sebenarnya yang diharamkan tuh yang seperti itu gitu, yang dilarang tato gitu kan. Tapi kalau kayak untuk mantes-mantesin diri tuh kayaknya memang harus ya, malah muslimah tuh kan harus kelihatan bersih, harus kelihatan, cantik gitu dan yang nggak boleh juga mungkin kayak pakai parfum, eee, ke yang bukan mahram atau bukan buat suami kita, paling kayak begitu sih yang dilarang sih ya. Begitu. batasan-batasannya itulah ya pokoknya. Itu Heeh, teh tapi iya, kan kalau perempuan teh kan batasan-batasan menurut riskan aku teh sama fitnah ya Teh ya. Kadang-kadang teh, heeh, kita dandan sedikit gitu ya, enak dilihat sama bukan suami doang gitu kan. Suka apalagi kan zaman sekarang tuh suka di sosmed teh selfie-selfie kayak gitu ya, mau mhm yang mhm di mhm, bener jilbab, mau bener, yang enggak, atau pakai cadar pun juga kan banyak yang suka betul, selfie-selfie gitu, heeh. bener. Jadi kan kadang-kadang ada aliran yang kayaknya kalau selain dari apa, di depan suami gitu, di depan mahram gitu, jangan terlihat mencolok gitu, itu gimana Teh? Itu betul banget sih ya, itu betul banget, memang kita tidak boleh tabarruj ya kan, Mhm, sebenarnya tuh heeh, cuman batasan tabarruj itu ya satu kembali ke niat dan yang kedua memang ini kita tujuannya nih untuk ibadah bukan gitu, mhm, untuk mahram bukan nih kita berdandan gitu, karena mungkin mungkin ya, ya zaman sekarang nih, upload selfie gitu tuh kayak untuk menunjukkan eksistensi diri gitu ya kan. Pokoknya harus sampai menarik, harus kelihatan cantik, langsing, sampai pakai filter-filter mhm, yang sampai kayak bukan dirinya sendiri gitu kan. Itu mhm, kayak untuk cari likes, cari followers itu udah nggak bisa dipungkiri ya perempuan-perempuan jadi kayak ikut arusnya gitu ke situ kan. Cuman balik lagi, sebenarnya kita itu, tujuannya tuh untuk apa gitu, kalau untuk kayak gitu terus nilai ibadahnya di mana, ya kan? Kalau hanya untuk seperti itu gitu. Ya, balik lagi lah ke diri masing-masing ya, gitu, jadi niatnya untuk apa, gitu. Mhm. kalau menurut Teteh berarti kalau berdandan itu, nilai ibadahnya gimana Teh? Kalau kita berdandan itu maksudnya ya, kita ke ini ya, balik lagi ke yang Allah menyukai keindahan gitu, Oh iya bener bener, sebatas bersih, muslimah tuh harus bersih, harus pantes, enak dipandang gitu, ya kan. mhm, Nah terlebih kalau kita mau dandan nih, ya di rumah buat suami, mau wangi-wangian ya buat suami gitu, niatnya begitu kan. Keluar mhm, rumah juga harus izin suami dan suami harus lihat kita keluar tuh bagaimana bentuknya gitu. Ya kan, mhm, diizinkan nggak kita itu. seperti itu, Tapi gitu. ini kan balik lagi ya, perempuan teh kan sekarang teh, zaman sekarang mah nggak sepenuhnya di rumah gitu ya, ada yang Bener kerja bener. ngantor, ada yang Mhm kayak Teteh punya usaha sendiri, apalagi kan Teteh mhm. kan produknya produk skincare ya, buat Iya, wajah gitu ya. Nah itu betul teh kan, betul. pemasarannya kan mungkin harus, memperlihatkan ini, "Oh wajahku," Iya iya, betul betul. pokoknya yang mulus, yang enak Mhm dipandang gitu. Terus atau enggak mhm. kalau misalnya, kerjaan kantor pun juga kan kalau ketemu klien gitu kan ya kan, kalau kitanya nggak apik-apik gitu, mungkin klien teh, "Ini niat nggak ya mau rapat sama Iya saya?" Gitu. iya iya, bener bener, Heeh. kayak gitu. Nah, itu gimana Teh kalau memandang seperti itu Teh? Iya.
Kalau berkaitan nih dengan promosi skincare nih ya, dengan wajah wanita putih, mulus, itu memang kayaknya memang susah dipisahkan. Cuman kalau saya ada tips sendiri dari awal punya brand skincare, eee masih lah ya, saya menampilkan wajah tuh masih belum sepenuhnya, ya Allah, itu mah hanya dengan rahmat Allah aja gitu aku bisa suatu saat pengen gitu ya kan, nggak cuman bener-bener udah porsinya tuh makin sini udah makin dikurangin, kayak lebih banyak kontennya tuh, konten mengedukasi aja gitu, kayak Hmm. misalnya nih, promosi ya, ini produk boleh dong. Boleh atuh. Misalnya gitu kayak ini, produk skincare aku ini mengandung apa aja bahan-bahannya, fungsinya untuk apa aja gitu kan, jadi lebih konten-konten yang mengedukasi tentang si produk tersebut, cocok buat apa, nah kayak seperti itulah ya, oke, nah, oh ini punya dong ini kan, Dimimpiin dari teh. kayak gitulah ya, contoh-contohnya nih kayak Oh, begitu. jadi ada Nah apa aku aja ini teh produk-produk skincare-nya teh? banyak teh, coba silahkan disambangi Sanska Beauty. Ini salah satu contoh aja dan best seller kita nih filter efek primer ini. Nah kayak gini-gini teh contohnya yang, sekarang aku lagi menujunya gitu, ke banyakin konten edukasi, lalu kalaupun mau, menunjukkan apa ya, kayak tekstur, pengen nunjukin teksturnya tuh kayak apa gitu. Ini tuh kayak kita tuh nyontohinnya tuh kayak sekarang tuh ke punggung tangan, kayak gitu, nggak harus ke muka, gitu kan. Heeh. Kayak untuk ngeliatin apa, teksturnya kayak gimana, secair apa, atau selembut apa gitu, bisa lewat punggung tangan, atau, misalnya foto before after tuh misalnya buat produk jerawat, jerawat di jidat, jidatnya doang gitu, dari jidat yang berjerawat sama enggak ya nggak full face gitu. Ya itulah, ini ya, ikhtiar usaha sedikit-sedikit pengen bener gitu, ininya gitu loh. Ya bukan berarti mereka yang full face nggak bener ya, cuman menurut aku gitu, pengen Jadi lebih dikurang-kurangin. meminimalisir Nah kelihatan. iya Mm-mm. iya gitu. Karena sebenarnya punggung tangan sama kulit muka hampir sama tipisnya apanya, Hmm. jadi kalau ada yang di sosmed dia mendemokan lewat punggung tangan itu bisa apa, akurasinya mendekati wajah. Mirip-mirip lah, Iya, mendekati gitu. heeh, gitu. Terus kalau Gitu. Sanska ini teh nama siapa tuh? Nama. Nama tengah-tengah dari kita lah pokoknya. Oh gitu. Heeh. Filosofi namanya teh gimana? Kenapa namanya ini gitu? Artinya mah nggak ada, cuman memang nama-nama tengah kita aja, gitu. Disatuin jadi Iya, itu gitu. disatuin, gitu. Oh gitu. Dari Teteh, kalau boleh tahu nih berhijab ini teh udah dari kecil atau baru-baru aja atau kapan gitu teh mulai memakai kerudung? Oke, hijab itu 2013, awal lah, Februarian gitulah, gitu. Oh sama aku ya mirip-mirip sama Oh ya, aku. Masya Allah, 2013 deh, Masya Ya Allah. sekitar tahun segituan lah. Kenapa itu Iya, teh akhirnya memutuskan pakai kerudung? memutus pakai kerudung, nggak tahu gimana, itu tuh kejadiannya tuh pas di rumah mode loh, Teh. Tahu rumah mode Bandung kan? Tahu atuh. Heeh kan, kita tuh lagi ke sana ya, lagi ke sana sama mama, sama sama kakak, adik enggak kayaknya. Terus udah gitu lihat di patung doang, patungnya cuman kayak pakai baju ya pakai jilbab, tapi jilbabnya masih yang maksudnya celana, tunik gitu kan, terus dia pakai syal. Aku teh ambil aja semua yang mirip di patung itu, lalu aku coba di ruang ganti, ya udah aku nggak mau copot, aku bayar bayar tek-tek doang. Gitu, Jadi jadi keluar langsung dari aja rumah mode iya, pulang-pulang teh pakai itu sambil langsung bertek-tek. pakai heeh, dan iya tag-nya langsung Besok-besoknya juga. iya langsung mix and match gitu aja, nggak ngerti ya, makanya Hidayah teh, ya nggak ada yang tahu lah gitu, dikala lagi udah nyaman, udah kita merasa ini ya Hidayah
rambut gitu. Aku tuh takut terbang lagi, takut kalau cuman beli doang nih saat itu aku ke sana tuh pakai baju yang kurang sopan lah ya pas ke rumah mode itu ya. Tapi bener-bener kalau aku pikir kalau misalnya aku cuman beli-beli doang dipakainya nanti, bisa berubah lagi, udah coba aja sekarang. Pulang dari rumah mode juga masih beraktivitas, nggak langsung pulang. Tapi ya masya Allah dikasih nyaman, ya udah besok-besoknya terus, Masya Allah. Terus gitu. tanggapan keluarga, teman-teman ketika pertama kali pakai hijab itu gimana Teh? Kalau inner circle keluarga mau, support lah ya, tapi ada juga yang secara terang-terangan, tapi di luar inner circle lah ya, ada juga yang secara terang-terangan karena pada waktu mulai jilbab 2013 itu awal-awal kan awal-awal tren hijab lah, Iya, dua ribu tren-tren dua puluh tiga kan hijrah-hijrah maksudnya, gitu ya. Heeh. ya tren hijrah yang ya masih barulah gitu kayak Mhm. gitu kan. Ada juga yang meragukan gitu dengan tanya, "Ini bukan karena ikut-ikutan?" Gitu kan. Ya bismillah ajalah doain, aku cuma ngomong gitu aja, gitu. Eh, tapi masih tetap dekat sama teman-teman dulu atau udah ganti komunitas atau gimana sampai kayak gitu nggak Teh? Eee, nggak menjauh, nggak gimana, tapi memang apa sih Teh namanya kalau kayak gitu teh, apa sih? Sortir alam, bukan apa Iya, sih iya. Apa sih? namanya? Secara Apa ya? pokoknya Ya, nggak pernah menjauh. Mereka juga, nggak ih-ih gitu, nggak gimana, di kalau ada acara tetap ngundang apa gimana, tapi teh qadarullah pisan memang selalu nggak bisa sampai beberapa bulan teh nggak bisa, nggak tahu lah pokoknya nggak bisa aja, bener nggak bisa, bukan mhm. alasan nggak nyaman. Tapi kalau misalnya mereka, eee, apa sih, kayak acaranya di bar-bar gitu memang udah nggak pernah ngajak, cuman kalau misal pun cuman kumpul di mall gitu, eee, yang cewek semua gitu, Mhm. nggak tahu lah pokoknya Allah Allah udah kasih jalannya, aku nggak bisa datang yang bener-bener nggak bisa gitu. Ya akhirnya menjauh dengan sendirinya, punya komunitas baru gitu, seleksi alam. Ah, iya, seleksi alam. Ya Gitu sama kan kan juga pengalamannya, ya kan? mirip-mirip, Gitu kan, heeh, dan tantangan Allah hijrah aturkan ya semua. lo aturkan. Terus ketemunya sama orang-orang yang saling menguatkan gitu ya kan emang harus babarengan ya kalau enggak teh apa namanya suka balik lagi gitu Terbang suka lagi banyak ya, aduh masya godaan Allah. gitu kan. Benar, benar teh itu teh, aduh masya Allah, Masya Allah. benar. Ntar ya aku mau nanya lagi nih teh sebentar. Terus yang paling seneng ini pada saat teteh pakai jilbab itu siapa teh? Suami lah, Oh, ya idaman kan. itu udah minta dari dulu atau Nggak pernah bilang pengen, cuman nggak pernah bilang kamu suruh gitu, enggak, cuman ya pastilah teh namanya, enggak pasti ya, ada juga sih temen aku yang saat istrinya berjilbab malah jadi gimana, ada ya. Ya tapi dia mah memang pengen aja gitu. Dia memang pengen pengen istrinya berjilbab. Masya Allah. Masya Allah. Nih balik lagi ke produk kosmetik, skincare ya Teh Mhm, ya. Mm-mm. mmm, Kan kalau misalnya pakai kosmetik kan suka ada yang waterproof gitu ya. Itu mah heeh, pastilah suka ada yang waterproof. iya, Kalau skincare ini gimana Teh? Kan kadang-kadang kan kita kalau mau sholat kan harus wudhu dulu gitu. Terus eh, ya gimana lah efeknya gitu atas oh, sah atau enggaknya wudhu gitu. Terus iya, efektivitas ke skincare-nya kalau misalnya terkena air jadi misalnya gimana kurang gitu ya. efektif atau gimana gitu seperti itu. Bisa Kalau diceritain? aku sih ya, lebih untuk para wanita yang aktif yang memang nggak memungkinkan untuk tidak bermake up. Kalau make up ini kita belum pernah produksi ya, tapi aku tahu gitu kalau make up tuh ada yang waterproof, ada yang enggak gitu. Tapi kalau misalnya memang harus pakai yang waterproof karena alasan tertentu, ya memang lebih baik, wudu sebelum make up, dan ya wayahna jaga wudunya supaya pas ketemu waktu sholat masih punya, wudu gitu kan. Kalau enggak, ya wayahna lagi memang pas waktunya sholat kita cuci muka semua ulang lagi dari awal, wudu lagi, skincare-an lagi, makeup lagi.
ya itu udah wayahna ya kalau pakai udah gimana gitu kan harus masuk kan ke Mm-mm. iya ke pori-pori gitu Kalau sih. nggak sah ya wudhunya. Kalau skincare mah Iya, sejauh ini mah aman-aman aja ya, tidak mengganggu aman wudhu. insya Allah. Enggak, karena juga kita pilihkan bahan yang halal ya nomor satu kan. Terus juga nggak waterproof kayak gitu. Jadi memang dia kalau wudhu ya hilang. Memang makanya disarankannya reapply terus tiap wudhu Oh, gitu. Makanya saya suka ada yang sunscreen spray. Memang maksudnya untuk praktisnya gitu, ngerti gitu. Kalau yang kerja mesti cepet-cepet pas lagi waktu sholat zuhur, apa isoma tuh jam-jam isoma cuma 1 jam mereka repot kalau harus make up lagi ya tinggal semprot-semprot aja udah kayak ngecover gitu. Ya sekarang mah apalagi sebenarnya kan ada di kita lah mau pilih yang kayak gimana dan jangan jadiin alasan untuk nggak bisa beribadah dengan maksimal gitu, betul mendekati betul betul. sempurna gitulah ya. Ya itu teh harus diusahakan, nggak bisa eh, nggak bisa seininya ya nggak sih teh, bener kan? Iya Harus benar-benar. ada effortnya gitu memang, gitu. Udah surga teh nggak murah. Benar-benar. Iya, masya Nah, Allah. ini kan kita teh eh, lagi di zaman fase akhir zaman ya teh ya. Bener Pernah ya. dengar, pernah nanti teh kan bakal ada Dajjal yang turun. Terus udah gitu teh pengikut Dajjal teh ternyata katanya yang saya dengar mah mayoritas teh perempuan-perempuan gitu teh. Mm-mm. Itu tanggapan teteh gimana teh? Bener sih, yang aku dengar juga begitu ya kan, karena memang mungkin perempuan mah lebih mudah diiming-imingi, ya kan, ya kan kayak sakit hati dikit diiming-imingi apa langsung langsung gitu kebeli gitu lah, ya kan langsung gimana ya. Tapi ada mudah-mudahan mah jangan ngalamin ya. Kalau boleh, kalau nanya tanggapan mah udah nggak kebayang atuh. Cuman harus mengimani aja memang sebuah keniscayaan Dajjal turun, Nabi Isa turun, ya kan? Imam Mahdi dulu ya, baru Nabi Mm-mm. Isa. Gitu maksudnya itu mah sebuah keniscayaan yang memang harus kita imani gitu. Cuman kalau ditanya gimana tanggapannya, itu kebayang. Harus Kalau kalau aku gimana mah gitu. pengen pengen ngalami setelah Dajjalnya teh udah kalah gitu teh. Kan Udah katanya udah setelah kayaknya itu teh pengen kan cenah kan tidur dulu gitu. Islam berjaya gitu kan ya berjaya Gitu. cenah kan Percaya makmur lah gitu. udah. Pengen Iya ngalamin itu bener. teh tapi pas zaman Dajjalnya teh pengen skip gitu. Iya gitu bener pengen skip. Kalau boleh ini mah ya. Soalnya serem gitu ya kayak gitu teh. Ya, aduh Mana fitnah dajjal teh kan ya. Makanya kita diajarin setiap sholat 5 waktu sebelum tahiyatul akhir tuh pak doa minta berlindung dari fitnah dajjal teh karena bener. saking dahsyatnya gitu fitnahnya tuh. Insya Allah dan perempuan sampai kan katanya ikat lah ya Iya anak-anak perempuan diikat, heeh. kalian. Anak-anak dan Iya, istrimu katanya kan gitu anak-anak anak istri perempuan berarti mau. perempuan lah perempuan dan budak dan anak-anak gitu yang ya kan yang mesti dijaga bener gitu Ih, di ngeri. dunia ini kayaknya yang kayaknya maksudnya di dunia gitu kayak sekarang gitu ya itu juga Dajjal juga di dunia sih cuma maksudnya sekarang nih kayaknya yang ramai itu yang gila tuh laki-laki gitu tapi ternyata fitnah Dajjal tuh banyaknya perempuan gitu ya kan yang Heeh. ini ya Iya sekarang um, mah lagi ini kan yang lagi booming teh yang pelangi-pelangi itu kan ya. nah, Aduh serem ya sekarang teh benar ya Allah ngeri gitu. serem jadi anak-anak kita lah itu Heeh. mah ya kan insya Allah Heeh, kalau terus kita mah udah tahu gitu maksudnya ya jelas itu mah bukan suatu hal yang gimana kalau bagi kita gitu tapi kalau heeh. buat anak mah kan ya Allah mesti diedukasinya teh Iya bener-bener apalagi kan sekarang teh apa atas nama toleransi dan tenggang rasa gitu kan ya terus udah gitu eh, didukung iklan-iklan film-film apa pokoknya rada-rada bener kayak susah gitu ya kayak yang menjaga eh, itu teh sesuatu yang sebenarnya tidak boleh terjadi dan itu teh nggak normal gitu tapi kan seperti heeh. dinormalisasi sama sistem Nah, sekarang teh kayak gitu ya nah, itu benar makanya harus ini ya protek anak dah gimana zaman sekarang mah udah beda nggak bisa sama dengan zaman kita dulu ngedidik iya anaknya juga udah lain lagi. lain lagi apalagi sekarang Hmm. mah anak-anak teh
kalau zaman saya dulu mah kan baru pakai make up teh pas udah kuliah dikit-dikit, terus kerja Iya, banyak gitu ya. Sekarang iya, mah dari iya. SMP teh, SMA Udah juga bener kan. Udah bener, udah alis-alisnya udah udah pada di alis-alis gitu kan ya, bener, pakai bener, foundation gitu ya. Soalnya anak bener. saya juga gitu deh. Ada yang udah Ada yang udah SMP? kuliah, sekarang udah kuliah, heeh. Ya Allah, aku udah awet muda pisan, ini Kita mah. teh lebih awet muda. Oh, Masya Allah. Iya, jadi tuh kadang-kadang teh, itu emang boleh ya ke sekolah kayak gitu. Heeh, ya, Nggak ditegur sama bener-bener. gurunya gitu. Jadi ya itu kan Iya, balik lagi kan ke sebenarnya kan kalau kita berdandan sebagai muslimah tuh memang harus diluruskan ya niatnya teh. iya, Harus ada bener deh. bernilai ibadah-ibadahnya lah ya Nah gitu ya. itu ada nilai Jadi lebih ibadahnya semangat gitu. belajar kalau dandan gitu ke sekolah. Katanya gitu. Tapi memang nggak dipungkiri memang teknik bermake up tuh untuk perempuan, untuk ABG itu memang menyenangkan ya, apalagi sekarang ya Mhm. banyak banget pernak-pernik make up-nya. Nggak apa-apa banget asal di rumah, apalagi apalagi buat yang sekarang mah maksudnya aku juga punya nih anak SD dia seneng se-SD loh, dia udah tahu mana blush on, mana lipstik. Sama Aku anak beliin aku kali juga ya yang SD juga. heeh. Nggak bisa kita enggak dan kita juga nggak mau gitu anak kita nggak kenal kayak gitu-gitu ya, maksudnya Kadang-kadang saya harus mah suka dibeliin teh make up kitnya. iya sama, aku juga beliin, dia suruh coba, dia foto-foto sendiri nggak apa-apa Mhm, tapi tidak di-upload, terus mhm. kalau keluar rumah ya cuci semua gitu. Ya ya ada gimana, itu memang menarik sih, Emang menarik. godaan-godaan dunia teh gemerlapnya wanita tuh bener-bener. Makanya ya wanita dan Oh, anak-anak terhiasa dunia teh bener itu teh bener ya ya, Allah, bener. bener. Jadi ya memang harus kita sendiri berarti ya yang apa ya, yang bisa meluruskan niat, menahan gitu ya. Kalau Iya, memang balik lagi ke diri kita sendiri balik gitu ke teh. diri sendiri gitu ya Teh ya. Heeh, iya bener.